Selamat sore semuanya, baik lagi sama kita Happy Weekend. Happy Weekend. Ya, ini masih hari yang sama dengan Good Life Culinary. Iya. Nah, ini kita tiba-tiba apa tadi? Tiba-tiba hujan deras, jadi pengen makan yang anget-anget. Widih. Ya, jadi ini sesuai janji kita di beberapa video sebelumnya di Wimaru Alam Sutra. Sekarang kita di Wimaru BSD. Yeay. Nah, sama konsepnya kayak kemarin, cuma bedanya invitasi juga, tapi ini bedanya kayak tadi menunya udah bukan ramen ya. Iya. Kita dapet tadi apa? Donabe. Ya, itu yang rice ya. Terus dapat ininya juga, nabenya juga yang sukiyaki. Nabenya juga, betul. Tapi aku bilang miso milk sih. Miso milk itu yang cukup unik. Nah, Iya. dia lokasinya ada di Ruko North Bridge, seberang pagi sore, seberang Safir Hotel. Jadi cukup terjangkau buat teman-teman yang ada di daerah BSD. Apalagi Fanya, terus Foresta deket banget nih. Ya, nah ini by the way ini tiba-tiba hujan deras. Iya, betul. Jadi untuk aksesnya tadi kita agak sedikit sulit. Tapi bisa ada parkir di basement, dan ternyata kalau misalnya hujan gini kalian bisa lewat basement langsung. Langsung naik ke atas asal sini. hujan kayak kita. Ya. Jadi ini kita langsung masuk aja. Jadi ya tempatnya jujur pasti lebih kecil daripada yang di Alam Sutra. Tapi beda, dia ada berapa? 4 lantai. 4 lantai, wah. Ada 4 lantai. Tinggi ke atas. Dia tinggi ke atas. Terus bisa ada yang buat function room juga yang buat kayak seminar gitu. Terus ini ada room juga ada. Dan katanya yang berapa teppanyaki tadi? Iya, ada teppanyaki. Teppanyakinya akan di sini. Coming soon. Kami masih coming soon, tapi di sini lokasinya masih di prepare untuk ininya, roomnya. Nah, ini kita mungkin mau explore lagi tempatnya. Yang pasti tempatnya sih jauh lebih cozy karena lebih kayak lebih home, lebih intimate gitu ya, lebih ini kan. Nah, jadi lebih terlihat eksklusif. Betul, somehow. lebih eksklusif. Ya, yang pasti abis ini kita seperti biasa langsung aja kita mau record sekitar, terus mau record lagi mungkin proses masak ya, kita ketemu lagi sama siapa, Kak Nanda sama Chef Bayu ya. Iya betul. Ada mereka ternyata yang standby di sini. Good to see them again. Oke, jadi ini kita akan keliling, so the vlog start now. Kita akan riset more the taste. It's more than the case. Daging sama unagi. Nah, kakak sukanya apa? Daging, salmon, unagi, atau ayam? Kalau aku sih rekomennya daging. Untuk di donabe ini kan dari beras nih kak. Nah, mungkin nanti sambil belum visit kita kasih lihat cara bikinnya. Jadi pas daging mendidihnya, terus pas dagingnya lagi di atas cabai.
lantai 2. 2, sorry ya. Apa namanya yang ini buat 44 orang. Ya, kalau orang mau main di sini kan jadi bisa itu atau kalungan kan. Tadi sudah Oke. Dia 8 sih paling. 8, tapi kita biasanya pakai 10 itu bisa.
Alright, udah datang semua makanannya. Ya udah mendidih, udah dibagi juga lagi rata. Tadi kita udah coba juga makanannya. Surprisingly ini enak. Somehow. Super good. Dia modelnya apa tadi Donabe. Donabe. Nah dia tuh modelnya kayak ini ya. Kayak apa namanya, kayak tadi kalau kita lihat dari masaknya kan tadi kita lihat di atas ya, itu kayak risotto ya dia tuh ya. Betul. Kayak risottonya Italia di mana dia tuh di start pelan-pelan nasinya sampai dia jadi kayak si kaldunya tuh nyatu, tapi dia bedanya kayak kaldu sapi ya tadi ya. Ya kaldu sapi, sama ini ada beefnya juga. Yoi. Di sini very Rib good. eye good banget. Rib eye. Jadi cukup oily dan cukup bawa flavor dari Betul. si ininya. Dan dia cukup enhance rasa umaminya juga ya. Betul. Nah, Kita cobain ya. Aku tadi belum Let's makan start. barengan sama rib eye-nya. Aku coba makan barengan nih. oh ya boleh. Enak banget. Nah ini kayak risottonya Jepang gak sih? Gue gak tau ini fusion atau emang udah ada di Jepangnya sebenarnya ada. Karena gue kurang tahu itu beneran ada apa enggak atau emang fusion. Jadi dia punya si tekstur tuh mungkin nggak, kalau risotto kan emang bener pasta ya, kalau itu memang nasi. Terus dia punya si ininya tuh nyerep banget si kaldunya. Iya. Jadi kayak even si nasinya tuh setiap gulirnya tuh emang bener-bener rasa si Betul. kaldunya dan gurih gitu, gurih Iya. umami asin gitu. Betul. Enak banget sih ini kayak kalau Iya. buat kayak makan-makan apalagi lagi hujan-hujan gini ya. Enak banget sih. Terus dagingnya juga, dagingnya tuh kan daging rib eye ya. Terus dagingnya tuh juga dia tuh dibakar cuma dikasih pepper sama salt doang ya. Tapi super enak banget, tender banget. Ini kayaknya cukup well done ya sih. Medium. Oh medium ya. Medium well. Tapi enak banget ya, mungkin karena tender terus dicampur sama nasinya yang umami jadi kayak lembut rasanya ya, enak banget. Dan dia punya si daging, iya dia cukup apa namanya cook perfectly. Iya. Jadi nggak alot, terus juicy juga, terus masih berasa minyak dari si rib eye-nya. Very nice. Ini enak banget ini. Sumpah. Ini gue nggak sampai makan terus ya tadi nggak ngomong-ngomong. Nggak bisa berhenti makan sumpah. Oke. Terus mau coba ke nabenya. Ini kita dapat nabenya ya. Ini aku ambilnya tuh yang miso milk. Ya. Yang miso milk. Yang which is cukup interesting ya. Miso pakai milk tuh cukup. Kayak milk. Wow. kayak Sebenarnya kan gimana secara gitu. miso sendiri kan udah agak Asin ya. creamy juga kan dia bentukannya biasanya kalau miso, dan dia dicampur sama susu. Ya ya. Interesting, dia ada rasanya. Tadi kita cobain tapi kita coba lagi kuahnya dulu maybe. Panas. Wah. Super enak banget. Kayak susunya anget-anget, creamy, terus tapi ada bawa rasa asin gitu tau gak sih? Jadi kalau gambarannya tuh kalau kalian tahu lamb chop, sup ayamnya itu kayak gini rasanya. Cuman dia ada hint si misonya. Ini enak banget dan dia udah asin, cukup asin. Makanya gue tadi ada sambal di sini. Ada cabai, gue kasih cabai sama bawang putih juga biar ada nambah si Tambah lagi rasanya. Boleh tambah lagi, itu biar nggak terlalu seret. Nah dia tuh disajiinnya tuh pakai ini, terus kita ini dapat ya. kuahnya sama dia tuh dibakar terus biar dia tetap hangat. Itu by the way isinya di counternya udah hampir habis. Tinggal kuah sama sayur beberapa sama tahu. Iya. Sama dia tuh tadi ada salmon, terus ada sawi putih. Jamur-jamuran. Ya mungkin one bites buat semuanya yang udah mengcover semuanya. Boleh. Mana nih ambilnya? Panas hati-hati ya. Hati, iya panas. Ya jenis ini mungkin. cukup. Jamurnya aja. Oke. Cheers. Uh. Meresep banget ya. Salmonnya nggak ada bau sama sekali. Enak banget. Dan berasa banget freshnya. Masih kayak nggak kering yang pasti. Terus dia punya si rasa salmonnya natural yang pasti kagak ada bau-bau amis atau nggak ada bau yang unik gitu. Enak banget, terus sama sayur-sayurnya juga masih fresh. Jadi kalau dimakan tuh pas gitu, dia tuh ada kayak crunchy-nya, terus segernya kita masih bisa rasain. Ini benar makanan cocok ya buat kayak lagi hujan-hujan Iya, kayak tadi. pas banget. Terus kalau misalnya kayak lagi dingin-dingin gitu, ini cocok Iya. sih buat ini, buat makan apalagi Pas sama banget keluarga sih. gitu kan, sama teman-teman. Mahakarya chef lagi. Ya tadi minumnya sama apa ini tadi? Aku dapet ini MP59 coffee ya. Ini tuh pakai kacang ijo. Sorry, ini pakai kacang ijo.
terus pakai air kelapa sama kopi ya. Cuman pas aku minum tuh sebenarnya rasanya cukup unik ya. Penggambarannya tuh rasanya kayak kopi susu yang enak banget, kopi susunya yang gurih banget. Mungkin karena pakai air kelapanya itu kayak ada hint sedikit rasa manis, aftertaste-nya tuh kayak ada rasa manis air kelapa. Terus udah gitu kayak si kacang hijaunya ini kayak ngasih ampas yang masih berasa pas kita minum, kan ada ampasnya gitu, masih berasa kacang hijaunya. Unik banget sih, tapi cukup tipe kopi susu yang gurih yang aku suka banget sih. Mantap. Oke. Ya, gue ocha dingin aja. Ke ocha dingin aja. Oke, jadi mungkin itu quick review kita tentang makanannya. Anak-anak semua dan terlihat sangat eksklusif ya, sangat mewah ya. Sama sih kayak tempatnya yang di sini kayak kayak eksklusif banget. Ya, mungkin kita akan lanjut makan dulu. So enjoy the time lapse. Peace everyone. Ya, ini udah beres makan. Jadi obviously dua menu yang cukup heavy sebenarnya. Betul. Cukup filling dan Iya. uniquely ternyata si apa tadi namanya? Donabe. Donabe ya. Iya, donabe. Donabe ini dia yang gue bilang tadi kayak risotto. Tadi kita ngobrol sedikit sama si Chefnya. Chef Bayu Iya. dan ternyata bener Ini menu fusion ya. menu fusion yang pasti. Tapi originally itu sebenarnya memang dari Jepang, ada Betul. traditionally dimasak pakai clay pot. Betul. Terus dia tuh gaya masaknya memang bener kayak risotto ya. Iya. Cuman betul. bedanya kalau risotto kan pakai krim, pakai cheese gitu. Kalau ini dia lebih ke si kaldu, kayaknya kaldu sapi ya. Kaldu sapi kayaknya sih. Oh, Dan- soalnya pakai shoyu juga deh kayaknya ya. Kayak soyu yang pasti. Iya. Terus itu dimasak di store di nasinya, terus di slow cook, terus dikukus Iya. lagi. Betul, betul. Which is interesting, jadinya dia tuh karena si kaldunya itu nyerap ke nasi, Iya, betul. dan nasinya bukan yang padahal bukan nasi kayak nasi sushi gitu ya, nasinya Bukan. sebenarnya kayak nasi khusus gitu kalau dari kita makan, Iya. karena grainnya lebih kecil biasanya. Nah itu tuh dia rasanya tuh nyerap banget, asin banget, terus bukan asin keasinan maksudnya, Iya, tapi kayak gurih banget, gurih, terus asin kayak gitu. flavorful lah itu Betul. kan ya. Terus apa namanya, kita bisa rasain soyunya, Betul. rasain kaldunya. Terus apa ada rasa konbunya juga Iya. tadi. Which nice, enak banget. Enak, Dan enak banget. ternyata itu salah satu makanan fine dining ya ternyata ya. Ah, iya, cocok banget buat Bisa fine dibilang dining sih. ternyata. Jadi dua Itu- menu tadi tuh hitungannya sebenarnya kayak fine dining yang Jepang tuh bisa Iya. itu dua itu tuh salah satunya, Betul. salah duanya. Dan itu sebenarnya dua-duanya tuh porsi yang bisa pesan satu aja dibagi dua ya. Bisa buat bagi dua, bisa Betul. buat bagi tiga, mungkin masih Iya, fine. masih fine. Sebenarnya, karena cukup Apalagi banyak yang kan nasinya. donabe ya tuh gede banget porsinya loh ternyata loh. Donabe Kita makan bisa berdua buat- aja gede banget. Bisa buat bertiga kayaknya. Berempat mungkin. Berempat maybe ya. Kalau cewek-cewek berempat kayak bisa deh. Ya, karena secara dagingnya juga banyak padahal Iya, potongannya tuh. betul. Karena kan di slice sama dia kan. Iya, sama dan nasi. dagingnya juga bukan daging meltik ya. Kalau daging melting gitu Iya. sih, dagingnya udah daging US US rib beef. eye dan apa namanya, cook perfectly ya pasti. Betul. Tender Kayaknya banget. mungkin bisa kalau misalnya di request mungkin kayak medium atau yang lebih medium gitu, kayaknya medium well, tapi kayaknya bisa. Bisa. Tapi medium well Tapi- aja tadi udah enak banget, masih Perfect juicy, kagak kering dagingnya. Betul. Terus apa? Yang pasti dia punya si teknik masaknya itu sih yang unik Iya. sebenarnya. Dan Mantap banget sih. kayak ini sedikit berbeda dengan masakan Jepang yang biasa kita tahu, ramen lah, Betul. sushi lah, terus donburi lah, terus kayak tendon gitu, tempura don gitu, itu ini berbeda sih kayak ini. Kayak ini something new, unik dan ternyata turns out super enak banget Dan gitu bisa loh. jadi fine dining ini ternyata. Iya, betul. Nah,
Very nice, enak banget untuk yang si ininya. Mana kamu? Kamu tuh tadi dari tadi kan ngomongin fine dining ya. Aku tuh pas makan udah mikir gini kayak ini kalau apa namanya ibarat di anim-anim ya, dilamar pakai makanan kayak gini kali rasanya ya. Udah langsung kayak ngomong yes enak banget gitu. Ya, pasti unik banget dan apa namanya kayak baru tahu ternyata ini salah satu menunya si fine dining Jepang tuh ya. Betul. Si Donabe ini dan di sini kayaknya cenderung termasuk nggak kalau mahal ya itu kan. Iya masih oke loh hitungannya. Sekitar- Ini sih kalau yang Donabe 280 ribuan. 280-an ya, Tapi oke. udah yang US beef ya. Yang USB. Iya, kalau nabenya aku lupa tadi 200 berapaan. Kamu Donabe-nya ada ini lagi? Donabe udah sih enak banget sih menurut aku ya. Terus Coba lanjut nabenya. yang ke sinabenya ya, yang kita tuh sebenarnya bisa pesannya yang sukiyaki ya biasa ya. Yang sukiyaki biasa, tapi kita bisa pesannya yang juga miso milk. Nah, aku Miso super rekomend ambilnya miso milk please karena Ya. ini jarang banget, unik banget dan ternyata enak banget. You guys have to try gitu. Iya. Miso milk biasanya kan memang miso itu kan udah bawa creamy, tapi kan dia somehow itu rasa creaminya miso itu kan kayak agak separate ya, jadi terkadang Iya. ada waterinya, tapi kalau Iya, di sini betul. tuh benar-benar karena dia pakai susu, pakai milk, jadi kayak lebih ngiket dari Iya. rasa si creaminya, dari Iya. rasa si susunya sih nggak gitu berasa baunya atau gimana ya, jadi benar-benar membawa tekstur creamy aja, terus membantu untuk agak ngentelin si kuahnya dan betul. apalagi dia disajikan dengan panas-panas gitu kan kayak tadi itu tuh kayak wah ternyata ini beneran apa namanya somehow kelihatannya fusion karena kan kayak Jepang jarang banget pakai menu apa susu di Iya. ingredients gitu Iya. buat apa masakannya, tapi ternyata memang ada beberapa daerah yang menggunakan itu. Iya, kalau Ternyata tadi di- sih pas ngobrol-ngobrol daerah Okinawa ya. Okinawa dan Iya. Kyoto katanya. Jadi ya tadi ngobrol sama Bayu juga new knowledge sih dari Bayu, very nice banget. Ternyata memang itu ternyata secretnya dan itu ya enak ya ternyata salmon tadi gue pikir kenapa nggak beef sih gitu ternyata Iya. salmonnya enak ternyata. Emang tadi waktu di rekomendasiin aku sempat tanya kan, aku kalau buat sukiyaki emang sukanya tuh salmon, tapi aku tanya ini enak nggak ya, soalnya ini rasanya kuahnya tuh miso milk loh gitu kan, terus dia bilang oh enggak, kalau miso milk justru cenderungnya tuh lebih ke salmon, dan ternyata bener kalau pakai beef aku nggak tahu, tapi emang pakai salmon tuh udah enak banget. Mungkin kalau Kayak gitu. pakai beef jatuhnya akan lebih rich. Iya. Karena kan biasanya kalau beef lebih berlemak ya. Betul, tapi sebenarnya ini aja udah cukup rich buat aku sih. Udah cukup rich ya dari si salmon ya, karena salmon juga kan cukup berminyak ya, dagingnya berlemak Iya, ya, betul. ikan dengan lemaknya cukup tinggi gitu. Dan ya itu apa namanya ya pasti itu makannya harus cepet. Iya. Jadi untungnya tadi cepat. Makannya juga. Jadi semuanya tuh sayurnya masih fresh, Betul. masih belum nggak kematangan, terus tahunya juga cook perfectly, bisa melting, Wow, terus itu- dia punya si jamurnya juga enak, Iya. masih nambah rasa, sama si salmonnya juga Aku yang kagak sampai biasanya lembek. aku yang biasanya nggak doyan tahu ya, ini makan tahu pakai kuahnya tuh enak banget loh. Iya. Kayak melting banget gitu. Jadi memang overall dari tahunnya itu emang enak juga. Sebenarnya Iya. kadang dia nyerap si kuahnya kan. Terus ya yang pasti itu experience-nya sih Dapat banget. dapat banget kalau Iya. kayak kita sebenarnya lagi fine dining gitu sebenarnya. Tapi ini kayaknya bajunya kurang cocok untuk fine Iya, dining. Ini next time lah. Nih kalau cewek diajak fine dining makan dua tadi sih langsung bilangnya iya sih pasti dia udah enak banget gitu. Dan itu berasa kayak experience-nya kita makan pakai batu gitu loh. Jadi dia Makan di punya atas sistemnya batu, tuh ya. batu ya, dia punya si tempatnya. Iya. Ya itu sih mungkin overall dari food ya. Dari kopinya gimana tadi? Kopinya enak banget nih, aku bilang tadi dia tuh kayak lebih cenderung ke kopi susu yang gurih sebenarnya. Kacang hijaunya nggak terlalu rasa Overpowering, kayak ya. gimana, cuman ngasih ampas sari-sari kacang hijau aja gitu, dan air kan dia pakai air kelapa juga ya dikit ya, nggak ngasih rasa gimana, cuman kayak sedikit after taste-nya tuh kayak manis air kelapa gitu doang sih, tapi lebih ke kopi susu gurih aja overall gitu. Yes, betul. Cuma tadi gua nggak minum banyak karena tadi gua udah minum kopi. Tapi enak, aku suka, I love it kok, enak banget. Ya, jadi itu dia review kita di Yui Maru Maru BSD. BSD. Jadi recommended banget buat Betul. kalian yang mau bikin acara gathering misalnya terus sambil Betul, makan makanan Jepang. karena lantai 2-nya itu bisa buat 44 orang. Ya, bisa buat function room gitu modelnya. Terus bisa kalian book, Iya, apalagi kalau misalnya acara kayak sanggit ulang tahun segala macam bisa Yap. banget lah sana lah. bisa. Terus lantai next-nya tuh Lantai lantai 2. 2 itu bisa buat ada kayak ruangan-ruangan meeting gitu. Jadi Iya, ada VIP 4 room. ruangan VIP room Betul. sebutnya. Jadi
Enggak, itu kayaknya room biasa deh. Yang VIP room bukan yang paling atas ya? Paling atas teppanyaki. Teppanyaki ya, iya. Ya VIP room itu dia ada 4. Tadi Iya. ya lupa namanya apa aja. Ada yang bisa buat 6 orang, 10 orang, bahkan sampai 12 orang. Ya, Gitu jadi kan, bisa request. standarnya tuh 6, terus ada yang di bisa ujung tuh 10. 8 sampai 10. 8 sampai 10 lebih luas pasti sama. Yang Ada 2 satu ruangan meeting lagi, lagi, 6 sama 6 itu bisa Bisa digabung. digabung. Itu menjadi 12. Jadi cukup mengakomodir orang lumayan lah gitu kalau misalnya Iya. mau meeting atau misalnya kalian mau kayak merayakan sesuatu gitu itu Boleh. bisa di situ. Iya. Karena lebih private ya pastinya Bisa kan. sambil ngerokok juga ya VIP Yang roomnya. ngerokok kayaknya yang di lantai 3 yang teppanyaki karena ada blower. Kalau yang di lantai 2 kayaknya nggak bisa. Kalau misalnya oke, ketiga. Yang di lantai 3 itu ya ada Ya, teppanyaki, tapi itu coming soon. Coming soon, cuman nggak sabar banget penasaran Yes. teppanyakinya. Ya itu boleh banget itu teppanyaki kayaknya kalau misalnya buka. Nanti. Karena bener-bener langsung depan-depanan sama chefnya by the way nanti. Soalnya tadi kita lihat ada si tempat masaknya, terus kayaknya juga ada chefnya, kan seru Iya. banget. Terus saya pasti ya kalau mau nyari smoking room ada di ground floor nih sebelah kanan kita. Iya, ini juga Seperti ada kok. biasa. Nyata Wimaru itu selalu care akan customer yang perokok. Ya, jadi itu dia sih nice banget review kita di Wimaru BSD. Jadi Iya. setelah sukses di Alam Sutra di sini juga Betul. sukses banget. Ternyata ini pusatnya, Iya. bukan cabang dari Alam Sutra. Iya, Alam betul. Sutra itu cabang. Dan mungkin kalau kalian mau sambil ngebir-ngebir ya, Oh, iya. bahkan kalau kalian mau bring your own sake, bisa juga loh di sini loh. Bisa, betul. Bisa ya. Kalau yang di Alsut kayaknya kan dia no bir ya, no alkohol ya. Kalau di sini bisa pesan bir. Ya, gitu. jadi bisa jadi opsi juga kalau kalian yang nggak mau ada alkoholnya bisa ke Wimaru Alam Sutra. Kalau yang memang mau yang ada birnya, ada alkoholnya ngebir-ngebir bisa ke minum. sini. Sebenarnya nabe campur bir kayaknya enak banget sih tadi. Aduh, kurang tahu deh. Ya, apa namanya? Jadi itu review kita, dia tempatnya yang di sini ada di Ruko Northridge seberang pagi sore ini Parade Hotel. Ya, Ke sini. Hotel Sapir. Sapphire Sky duaan. Nah itu gampang banget sebenarnya kelihatan dari pinggir jalan. Kalian Bener-bener masuknya lampu di merah. pintu sebelum lampu merah pokoknya sebelah kanan kita sekarang. Ya, thank you once again buat Wimaru Group dari yang di Alam Sutra dan di BSD. By the way sama aja. Wimaru Restoran, sorry maksudnya Arigatou gozaimasu. dari Bu Sari tentunya. Iya, Terus Kak dari Nanda. Kanada sama Iya. Chef Bayu Chef Bayu. again selalu kita dihokok sama makanan yang enak-enak banget dengan apa namanya gayanya yang seru banget dan Iya. friendly sekali dari mereka. Thank you Oh ya, banget. sama ini Mas Hans yang udah bantu. Iya, Hasan sama semua staff yang bertugas Semua. pada hari di Ramah Wimaru banget. BSD. Ramah banget, sangat membantu sekali. Thank you, semoga sukses selalu dan tentunya juga thank you juga buat kalian yang udah nonton. Yeay. Please like, comment, favorite, share video ini karena tentunya Please. kita akan lebih banyak upload video-video lainnya tentang makan-makan. Oh, kalau dan please jalan-jalan. onegai. Ada guys. Ya. Daerah Karabaci, Alam Sutra, Gading Serpong, seperti biasa BSD itu akan kita selalu tampilkan makanan enak. Siapa tahu nextnya kita ke Jepang. Amin. Ya, terus consider juga kalian untuk subscribe dan Oke, share juga guys. ya, pokoknya subscribe kita kalau kalian suka konten ini dan jangan lupa juga nyalakan bell Ting ting. icon supaya akan dapat notifikasi pas kita upload video baru. Ya, kata Negeri Serpong. Sign out. Thanks Thanks for watching. Bye bye. Arigatou gozaimasu.